Hanya dalam 9 bulan terakhir, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah Prabowo turun sekitar 30 poin. Kok bisa? Survei terbaru Saiful Mujani Research dan Consulting atau SMRC menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo kini berada di angka 51,1%. Padahal pada survei November 2025, angkanya masih mencapai 81,2%. Artinya, dalam 9 bulan terakhir terjadi penurunan sekitar 30 poin persentase. Lalu, apa penyebabnya? Mengutip Kompas.com, Direktur Eksekutif SMRC, Denny Irvani menjelaskan penurunan ini terjadi karena semakin banyak masyarakat yang menilai kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum memburuk dibandingkan survei sebelumnya. Meski begitu, survei ini juga menunjukkan bahwa kelompok masyarakat yang puas terhadap pemerintahan masih sedikit lebih banyak dibanding yang tidak puas. Survei dilakukan pada 5 hingga 19 Juli 2026 terhadap 749 responden yang dipilih secara acak, dengan margin of error sekitar 3,7% pada tingkat kepercayaan 95%. Kalau menurut kalian, apa yang paling mempengaruhi turunnya tingkat kepuasan publik dalam 9 bulan terakhir? Faktor ekonomi, hukum, politik, atau ada alasan lain? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Hasil survei SMRC yang dirilis 26 Juli 2026 menunjukkan penurunan kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo dan Gibran dari 81,2% menjadi 51,1% dalam 9 bulan terakhir. Lebih gawat lagi dari survei yang disebutkan dari indikator tapi tidak dirilis secara resmi. Bocorannya menyebar di WhatsApp grup. Kepuasan publik hanya 49,5%. Turun sekitar 18% dari survei April 2006 yang mencapai 68% atau turun 31,5% jika dibandingkan Desember 2025 yang waktu itu mencapai 81%. Ini adalah alarm serius yang harus direspon oleh pemerintah dengan kerja nyata, bukan pencitraan, apalagi hanya omon-omon. Dari hasil survei SMRC itu kita juga mencatat bahwa penurunan ini paralel dengan merosotnya penilaian publik atas 3 hal mendasar. Kondisi ekonomi hanya 15,7% yang menilai baik, kondisi politik 13,5%, dan penegakan hukum 26,4%. Bandingkan dengan hasil survei indikator, publik menilai kondisi ekonomi hanya 19,3% yang menilai baik atau sangat baik, kondisi politik 19,2%, dan penegakan hukum 27,6%. Data SMRC bahkan menyebut sentimen negatif ekonomi saat ini adalah yang tertinggi dalam 7 tahun terakhir survei mereka. Tertinggi hal negatifnya. Kita harus terus mengawal agar suara 46,9% data SMRC dan 48,8% data indikator dari publik yang tidak puas itu didengar. Bukan hanya lewat retorika, tapi lewat kebijakan yang menyentuh langsung persoalan harga kebutuhan pokok, lapangan kerja, dan kepastian hukum bagi rakyat kecil. Kita tidak mau berpolemik dengan angka survei. Kita harus terus mendorong evaluasi kebijakan pemerintah yang benar-benar berpihak kepada wong cilik. Mbak Oki tadi menggambarkan juga gerakan. Ini beda dengan program. Jadi teman-teman sekalian, kalau boleh saya mengulang yang sering disampaikan. Di dalam kita melakukan pembangunan ada 2 pendekatan. Pendekatan programatik dan pendekatan movement. Oke, apa bedanya? Perbedaan paling mendasar adalah ownership atas pembangunan itu, ownership atas masalah. Kalau pendekatannya programatik, dia dikerjakan melalui pengorganisasian sumber daya, pengorganisasian rencana, eksekusi, lalu publik menonton, tidak terlibat. Ownership atas kegiatan itu ada pada penyelenggara kegiatan, biasanya negara. Ini pendekatan programatik. Kalau pendekatan movement, ownership atas masalah ada pada rakyat semua, dan semua dipanggil untuk menyelesaikan masalah. Kalau pendekatan programatik, bagaimana kita menyelesaikan masalah, bagaimana kita menghadirkan solusi, itu pendekatan programatik. Kalau pendekatan movement, bagaimana mengajak semua pihak menyelesaikan masalah. Oke? Jadi yang pertama tadi masalah selesai, semua pihak tidak terlibat. Kalau yang kedua, menyelesaikan masalah dengan mengajak semua pihak. Nah, kalau kita refleksi atas perjalanan bangsa kita, Republik ini didirikan dengan pendekatan gerakan. Republik ini dipertahankan dengan pendekatan gerakan. Republik ini dibangun dengan pendekatan gerakan.
Lalu kapan Republik ini geser ke programatik? Kira-kira 5 dekade terakhir ini. Ketika pembangunan yang kita kerjakan melibatkan institusi internasional. Bukan hanya di Indonesia, dominasi pendekatan programatik terjadi di seluruh dunia. Assessment atas masalah, siapkan solusinya, siapkan sumber dayanya, siapkan alat ukurnya, siapkan eksekutornya, siapkan assessmentnya, lalu lakukan assessment dan tindak lanjutnya. Itu dimulai ketika sumber daya tidak lagi berasal dari kita. Sumber dayanya berasal dari tempat lain, dan pendekatan programatik ini mewarnai Asia, Afrika, Amerika Latin. Termasuk juga di Eropa pasca Perang Dunia Kedua, karena dana datang lalu rakyat nonton. Indonesia sebelumnya tidak. Kita selalu menggunakan pendekatan gerakan. Yang paling menonjol pendekatan gerakan ini di awal-awal Republik ini baru merdeka, semua melibatkan rakyat. Bahkan ada satu, saya tidak siapkan slide-nya. Kalau Heri punya slide-nya, gambarin tuh Bung Karno gerakan literasi, pasangin kalau ada. Jadi Republik ini merdeka, semua turun tangan, semua jadi tentara. Kan tidak ada yang bilang mempertahankan kemerdekaan adalah program Kementerian Pertahanan. Ada nggak yang bilang begitu? Nggak ada. Kalau itu pendekatan program, biarkan Kementerian Pertahanan berperang. Kalau ada sekutu datang, ya kira-kira silahkan berperang, semoga menang. Kalau kalah nanti kami kritik, kalau menang nanti kami puji. Kan enggak. Semua itu iuran. Semua terlibat. Kenapa? Karena pemimpin-pemimpin yang terlibat semuanya menggunakan pendekatan gerakan, walaupun pada masa itu disebutnya sebagai gotong royong, disebutnya pada waktu dengan istilah kerja bakti. Sama sebetulnya, hanya hari ini kita menggunakan istilah namanya gerakan. Kalau dulu menggunakan istilah yang berbeda. Nah, panggilan untuk terlibat ini, itulah yang membuat bangsa kita menjadi berbeda. Ownership atas masalah ada bagi kita semua. Bahkan ini peristiwa ini di alun-alun utara kota Jogja. Saya sering gunakan ini sebagai contoh, karena jarang sekali kita ketemu poster seperti ini. Apa yang menarik dari poster ini? Ya, Bung Karno menulis AIWOO itu adalah peluncuran gerakan pemberantasan buta huruf. Apa yang menarik? Itu loh, kata pertamanya apa? Bantulah. Negara nggak merasa tahu, nggak merasa bisa. Dia bilang kata, bantulah usaha pemberantasan buta. Bantu. Kalau sekarang kan nggak, duduk diam ya. Kami kerahkan institusi lain ya untuk mengerjakan. Benar nggak? Jadi bukan saja. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi. Ya, ini sangat menarik teman-teman. Bagaimana survei SMRC ya dan indikator politik ini menunjukkan berita yang tidak baik alias berita buruk bagi Prabowo, teman-teman. Kenapa demikian ya? Ramai di pemberitaan ya bagaimana hasil survei kepuasan masyarakat terhadap Prabowo ini bahkan turun ya. Sangat turun drastis, teman, dan ini sangat membuat tentu Prabowo pasti pusing ya bersama dengan timnya. Kenapa? Karena berhasil atau tidaknya sebuah kepemimpinan, teman, atau sebuah rezim itu tergantung daripada apakah masyarakat puas terhadap kinerja ya pemimpin tersebut. Dan survei SMRC ya ini menunjukkan bagaimana tren kepuasan masyarakat terhadap kinerja Prabowo Subianto ya ini turun dalam beberapa bulan terakhir ya. Kenapa demikian ya? Kita tahu lah bagaimana hal-hal tersebut kemudian menjadi perbincangan hangat di media sosial ya, di televisi, di acara-acara debat, teman-teman.
terkait dengan hal itu tentu harusnya Prabowo dan tim ya itu memberikan tanggapan atau evaluasi terhadap hasil tersebut. Karena kalau kita melihat teman-teman, di tahun-tahun awal atau bulan-bulan Prabowo menjadi presiden ya kan, trennya itu sampai 81%. Kemudian saat ini sisa 51% ya. Artinya bahwa kepuasan masyarakat itu turun drastis ya. 80 ke 50 itu bahkan nggak kaleng-kaleng 30%. Dan ini membuat tentu masyarakat bertanya-tanya teman-teman. Apakah kemudian hal tersebut dipengaruhi oleh banyaknya program atau beberapa program Prabowo yang kemudian menjadi pro dan kontra ya sampai hari ini, seperti MBG ataupun Kopdes ya kan, itu kan membuat masyarakat kemudian pusing ya, karena kita tahu lah bagaimana pengelolaan di lapangan ya. Program kepercayaan Prabowo ini kemudian menjadi sorotan terus teman-teman. Bagaimana menurut kalian?